You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Mas Guntur di Sabar GP, channelnya kaum disabilitas. Sebenarnya kita ini disabilitas, penyandang disabilitas lebih suka dibilang cacat ya, karena memang pada kenyataannya kita memang dalam kondisi seperti itu, Mas Guntur ya. Ya, betul Mas. Jadi yang sebenarnya dengan kita akhirnya menerima dan mencoba untuk sebisanya dan bagaimana kita bisa berkarya, begitulah ya. Intinya di dalam channel ini mencoba untuk memotivasi ya dari teman-teman yang sehat, teman-teman muda supaya mau berkarya, karena kami pun yang cacat patut juga untuk berkarya dan mencoba terus untuk berkarya. Oke? Amin, amin. Di pertemuan yang kemarin kita telah banyak berbicara mengenai hal-hal yang gaib yang tentunya bisa kita sikapi dengan tepat. Berbicara juga mengenai firasat, ilham dan sebagainya yang tentunya ini harus disikapi dengan benar ya. Mencoba untuk tetap tenang, serahkan semua pada yang di atas. Juga berkaitan dengan hal-hal yang telah lalu yang mestinya harus kita ambil ya hikmahnya. Begitu Mas Guntur ya. Siap Mas, siap. Saya juga pernah mendengar Mas Guntur ya dari seorang yang hebat, seorang pengusaha, Om Bob ya, yang menjelaskan bahwa memang hidup itu harus kita jalani melangkah saja begitu. Dan ketika saya tanya, Om Bob banyak mengalami sesuatu yang susah nggak? Pernah ditipu orang nggak misalnya begitu? Beliau menjawab, seringlah ya. Terus gimana Om Bob? Ya enggak apa-apa. Dia menjawab, Mas Guntur, luar biasa. Enggak apa-apa, enggak masalah kan. Yang salah kan bukan ditipu sering. Enggak masalah begitu, yang salah kan yang menipu begitu ya. Sedangkan kita yang ditipu kan tidak masalah. Kita terima saja ya, kita ambil hikmahnya. Ya kita pelajari, kita harus melangkah seperti apa. Enak saja dia bilang begitu. Dia sering juga untuk melatih ini dia sering tukar nasib Mas Guntur. Tukar nasib. Tukar nasib orang-orang yang misalnya ya begitu ya, orang-orang yang tidur di kolong jembatan, dia suruh tidur di hotel dan dia tempati tempat tidurnya ya. Asistennya yang pernah ikut sama dia katanya, wah nyamuknya banyak banget, Om Bob tidur dengan nyenyak begitu. Ini yang ya memang semuanya harus dilatih. Orang seperti Om Bob juga tetap melatihnya. Mungkin dia tidak menyadari bahwa itu melatih ya, namun dia menikmati Mas Guntur. Ini yang tentu harus kita ambil lah ya pelajarannya. Ternyata orang hebat pun harus menjalani susah-susah supaya bisa menerima suatu rintangan itu dengan lebih tenang begitu. Iya. Ujian. Iya. Ini yang memang saya ambil pelajarannya Mas Guntur, karena berdekatan dengan jenengan, terutama kemarin sudah bermain ke Semarang, kita berjumpa secara langsung ya. Mas Guntur ini seperti tidak merasakan sedih begitu, energinya begitu luar biasa ya. Semoga memberikan semangat ya pada saya, memberikan semangat semoga juga kepada pemirsa sekalian. Ya, siap. Gimana Mas Guntur, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diobrolkan begitu mengenai apa begitu? Monggo Mas Guntur. Iya Mas, ini ketemu di Zoom kita ya. Ngobrol bebas lah ya, tapi yang ringan, temanya ringan, yang
eh, sedikit banyak bersentuhan dengan disabilitas, sehingga mungkin apa namanya video ini atau siaran ini bisa memotivasi terutama bagi penyandang disabilitas apapun itu ya, sehingga tetap semangat, tetap nggak ngelokro lah pokoknya. So must go lah ya Mas ya, istilahnya gitulah ya. Jadi kalau saya sampai saat ini memaknai tentang disabilitas itu kan ya saya anggap sebagai sebisa mungkin saya menikmati keindahan hidup Mas, karena sesudah dan setelah kecelakaan dan pulang dari rumah sakit hingga sekarang ini kan kondisi saya kan seperti ini, istilahnya memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti orang normal biasanya saya tidak bisa. Itu ya Mas ya. Ya mau gimana lagi, apa namanya, kalaupun kita mau menyanggah, mau menyesali, saya kira nggak ada gunanya juga. Sehingga ya wes lebih baik itu tadi pilihannya nerimo ya, menerima, terus gimana caranya kita saat ini menjalani kehidupan yang seperti yang saya omongkan kemarin, nyenengke Gusti Allah itu bagaimana lah. Itu mungkin tiap orang versinya beda-beda caranya, tapi kan arahnya yang penting sama lah, arahnya yang penting sama. Jadi pokoknya jangan ngelupro, terus semangat, terus berkarya, apapun lah itu. Yang penting sekalian apa ya Mas, anggap aja menghibur diri. Seperti itu. Seperti ini saya bikin konten ini kan awalnya memang tidak pernah terpikirkan sama sekali, tapi kan ada beberapa teman dan sahabat yang punya ide hingga mensupport saya. Coba deh bikin konten YouTube, siapa tahu nanti laku, videonya laku, ditonton, hingga punya subscriber yang memenuhi syarat monetasi hingga jam tayang juga, kan alhamdulillah. Karena ternyata kan mau nggak mau tetap harus diakui ya Mas, di YouTube ini kan selain apa ya, bisa sebagai pengganti untuk mencari lapangan kerja, kan juga bisa memotivasi dan apa ya, merubah mindset pola pikir manusia ya, yang tadinya hanya idealis, habis sekolah dapat ijazah, nyari kerjaan, ngelamar ke sana kemari, belum tentu diterima. Tapi kalau kita mencoba ke konten YouTube ini kan siapa tahu kita punya inovasi-inovasi atau ide-ide yang nanti alhamdulillahnya jika video-video itu kan bisa laku, kan alhamdulillah Mas. Secara apa, persyaratan memenuhi syarat monetasi dan lain sebagainya, tidak melanggar hak cipta dan lain-lain, kan sama saja dapat pekerjaan itu Mas. Ya. Yang penting bikin konten, tidak perlu pakai ijazah. Kreatif lah pokoknya gitu. Saya menangkapnya gitu Mas. Semoga jadi jalannya Mas Guntur ya, melangkah di bidang apa ini namanya, memberikan motivasi, intinya begitu Mas Guntur ya, memberikan motivasi pada teman-teman melalui YouTube ya. Semoga jadi jalan, semoga lancar, semoga diparingi semangat ya. Tadi Mas Guntur bicara mengenai menikmati hidup, tentu ada dimensi semangat Mas ya. Iya Mas. Semangat yang tepat itu yang bagaimana kadang kita menggebu-gebu, terlalu liar bersemangat, kemudian sedikit saja dipatahkan dengan masalah ya, ngelokro begitu, pengen usaha, menggebu-gebu, kemudian sehari tidak laku, 2 hari tidak laku ya,
karena semangatnya menggebu-gebu, semuanya dirancang dengan emosional begitu, dan ketemu permasalahan sedikit langsung. Jadi semangat ini saya pikir tepat, tadi dimensi menikmati itu sudah sangat luar biasa Mas Guntur ya. Ini yang tentunya perlu kita pahami. Ternyata di dalam semangat ada suatu keinginan yang mesti akhirnya kita benamkan di dalam kesadaran kita taruh di dalam alam bawah sadar kita, dan kita melangkah saja, bikin cara-caranya, bikin prosedurnya, dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya begitu saja. Setuju nggak Mas Guntur? Ya, betul. Ya, gitu kan. Saya pikir kan gini juga kan Mas, berbaik sangka kepada Gusti Allah aja, wes. Berbaik sangka. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ibaratnya Gusti Allah itu orang tua kita kan nyuwune sing apik, sing tenanan, nyambut gawene sing temen, apa ya ora diparingi kan gitu Mas. Berbaik sangka, jangan buruk sangka. Ya Mas, harus berbaik sangka, benar sekali ya. Kuatkan keyakinan kita bahwa ada sesuatu yang baik nanti ya. Termasuk kalau orang mau berusaha tentu ada hasilnya. Entah itu di mana titik keberhasilan kita harus senantiasa sabar ya, percaya bahwa saat ini pun kita diberi berkah oleh Tuhan begitu ya. Dengan kita percaya seperti itu, insya Allah lah barokah itu ada, kita merasakan itu suatu kebaikan ya. Tentunya Tuhan akan semakin percaya kepada kita, semakin dimudahkan begitu Mas Guntur ya. Iya, amin Mas, amin. Ya. Kadangkala yang menghambat kita seperti itu adalah tadi ada suatu kejadian, masalah ya, kemudian kita ingat-ingat ya, dan akhirnya kita menyalahkan semuanya, menyalahkan keadaan ya. Ini nggak bisa, nggak mungkin ini begitu ya. Normal Mas, itu normal. Situasi seperti itu normal sebagai manusia normal. Ya. Manusia. Ya seperti yang telah kita bahas kemarin, bahwa sesuatu yang lalu itu kita ambil hikmahnya saja begitu. Ada filosofinya Mas. Jadi ini Mas Guntur ya. Kijang itu ternyata larinya kencang sekali, lebih kencang daripada harimau loreng itu, macan itu ya. Kijang ya, kijang. Kencang, staminanya juga kuat. Namun seringkali ketangkap macan karena saat dikejar macan dia sering oleh ke belakang, Mas Guntur. Jadi betul. akhirnya ketangkap. Gitu. Jadi ini jadi pembelajaran bagi kita. Nggak ada salahnya kita belajar dari perilaku binatang, ya, sebagai pembelajaran, ya. Karena kadang pengalaman pribadi itu lebih sulit lah kalau kita coba jalanin dulu yang sulit-sulit. Kemudian kita belajar di dalamnya kan lebih berat. Lebih baik kita belajar pada sesuatu di sekitar kita, bahkan kepada binatang sekalipun. Benar Mas Guntur ya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Yang kedua barangkali Mas Guntur, ego kita juga sering menghambat ya, begitu ya. Ada teman mahasiswa yang bertanya, Pak, saya bekerja namun sekitar saya egois, tidak mau mendengarkan saya, ya. Saya ini apa begitu, dan saya merasa tidak berharga, merasa dikucilkan dan sebagainya. Nah, kamu bekerja di perusahaan apa? Di perusahaan besar apa kecil? Besar. Saya yakin perusahaan besar punya jejaring komunikasi yang bagus, di mana ide-ide yang bagus pasti diterima begitu. Ya, itu logis karena perusahaan itu bersaing, dan ide-ide yang bagus yang memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan, ya, mendukung tujuan perusahaan pasti akan ditampung. Ya. Yang jadi masalah barangkali dirimu sendiri yang justru tidak bisa menekan egomu sendiri sehingga menganggap orang lain punya ego. Jadi kadang kita dihambat oleh ego kita sendiri, dihambat oleh keinginan kita sendiri, dihambat oleh emosional kita sendiri, dihambat oleh rasa hebat kita, rasa benar kita, rasa suci diri kita, gitu ya. Ini yang memang seringkali kita
rasakan, bahkan ketika kita merasa disalahkan, bahkan tidak disalahkan, merasa orang lain tidak benar pun, ya kita mencoba untuk menjelaskan, ya, untuk berbicara kebenaran itu seperti ini, bahkan untuk hal yang tidak penting sekalipun. Dan ini yang sebenarnya menghambat diri kita sendiri. Jadi artinya di dalam suatu komunikasi, terutama di dalam dunia kerja, saya bilang kepada teman mahasiswa, tentu diperlukan selain keberanian kita berpendapat, juga bagaimana kita mampu mendengarkan orang lain. Mendengarkan itu dimensinya tidak sekedar dia itu tidak beda dengan pendapat kita terus kita marah, tidak, namun lebih tenang dan mencoba untuk mana ya yang lebih baik gitu. Perasaan itu yang harus kita jadi pribadi yang mampu, ya, Mas. Mampu untuk memimpin lah gitu. Setuju Mas Guntur ya? Setuju ya, betul. Jadi pada dasarnya orang-orang hebat itu akhirnya juga tidak sekedar mereka punya keberanian, tampilannya malah justru seperti berani, padahal mereka justru berjalan begitu saja, serahkan semua kepada yang kuasa untuk nantinya. Mereka tidak banyak memikirkan masa lalu, ya. Sekarang ini yang dijalani, dipikirkan, sudah dijalani dan dijalani saja begitu, ya. Mereka punya spirit seperti itu. Sedangkan kita yang melihat seakan-akan arogan dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah masih menangkap seperti itu, kita masih dalam frekuensi atau tingkatan orang yang rendah begitu. Saya ini atas dasar pengalaman saya pernah marah, pernah jengkel, dan itu justru memperburuk, ya. Santai saja, cintai semua orang, ya. Doakan semua orang. Doakan itu bukan berarti berdoa dengan terpaksa, namun benar-benar doakan mereka begitu. Berikan kebaikan, berikan kemudahan pada semua orang, bahkan kepada alam ini. Begitu Mas Guntur ya? Alam, iya benar. Iya Mas, ngomongin soal ego tadi kan memang mungkin dari lahiriah ya, atau watak manusia memang gitu ya Mas. Itu kan bisa ke arah akhirnya jadi selalu merasa tidak puas manusia itu, ya kan. Padahal kan saya yakin yang telah saya pelajari, saya baca-baca juga, Gusti Allah itu kan menciptakan kita kan tanggung jawab. Gue tak ciptake, aku tanggung jawab. Sak uripmu, sak melakumu, sak matimu, semua tanggung jawab Gusti Allah, kan gitu. Ya. Tapi kan manusianya kadang-kadang ego tinggi sampai merasa tidak puas. Ya. Masih cari-cari yang tidak haknya, mungkin seperti zaman sekarang kan lagi trending apa dari dulu ya, korupsi itu jadi dulu apa zaman sekarang aja. Kalau uang gaji atau uang apa udah cukup, kenapa harus korupsi, kan gitu. Kan Gusti Allah kan sing nyiptake, kalau lihat misalnya ini umpama kita ngomong ya Mas, cerita-cerita ringan. Kalau saya jadi Gusti Allahnya kan loh, wong iki tak ciptakno, kowe iki tak ciptakno, aku ki tanggung jawab. Gue jera percaya karena aku sing nyiptakno. Miso-miso to aku, Mas. Sayangnya aku ora dadi Gusti Allah. Nek aku dadi Gusti Allah, sedina aku iso miso ping 3.000-an, Mas. Jengkel dulu ke menungso kita ciptake kok ngono ya ora? Iya, Mas. Ya, barangkali benar Mas Guntur, suatu yang secara moral bahkan dipandang secara norma hukum pun salah karena membudaya, dan hukum budaya itu barangkali juga ada peluang di situ dan orang tidak punya fondasi yang cukup akhirnya melakukannya. Ya, masing-masing pribadi berusaha untuk itu. Jadi saya pikir tadi
kembali kepadanya itu bagi orang-orang yang sukses saya coba amati Mas Guntur itu adalah pondasi ya, satu pondasi. Iya. Secara pelan mereka melangkah mencoba untuk menguatkan pondasinya dulu awalnya, kemudian melangkah pelan. Kalau rumah itu dibangun dulu pondasinya, slot-slotnya, kemudian naik ke atas. Secara pelan-pelan begitu ya, melangkah. Kemudian setelah tahu iramanya ya, harus bagaimana mulai dari yang pelan bisa berlari dan melompat, bahkan ada kuantum kalau orang sudah sampai titik ke itu. Yang penting pondasinya kuat dulu begitu Mas Guntur. Berarti memang Mas. Ya memang saya kira dari ajaran atau agama manapun saya kira pondasi pertama kali untuk moral dan mental itu yang paling utama lah saya kira. Nggak di Islam, nggak di Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, saya kira sama lah itu ya Mas ya. Kalau pondasi kita dari awal memang sudah kalau mungkin hitungan-hitungan dari arsitek itu kurang pasirnya atau dari sipil kurang kerikilnya, jadi membayangkan rumah kan ibaratnya kalau udah jadi seperti itu Mas ya, kan ibaratnya seperti itu. Jadi saya juga kadang-kadang bingung juga sampai sekarang ini kan orang tua itu saya masih sering dengar nyambut gawe sing ngomong ya ojo lali, nah kuwi ibadah, nah ojo lali ibadahe. Nah, yang diutamakan nyambut gawe yang penting, ibadah setelah nyambut gawe kan. Kalau pemahaman saya kan sebenarnya kan kowe golek Gusti Allah, atau golek Tuhan, mencari Tuhan. Kalau kamu sudah mendapatkannya, kowe ya ojo lali mencari duniamu, kan seperti itu. Hingga ibu-ibu sekarang kan secara nggak sadar atau sadar, saya kurang paham cerita, wah anakku ki yo gajine yo meng 6 juta, tapi mobilnya bisa tuku papat, bisa tuku 5, bisa bangun masjid, bisa bangun musola, padahal ini maksudnya korupsi Mas. Ya toh. Terus ada lagi ibu-ibu, anaknya perempuan, mungkin dia punya bakat nyanyi, dia cerita, wah anakku saya kira Rano Rene, saya ini goyangannya terkenal, goyang apa jenenge ya toh Mas? Goyang ngebur sudah Inul, goyang gergaji sudah siapa saya lupa, ini goyang apa? Mungkin goyang undur-undur apa goyang jengking. Nah, itu ibu-ibu itu bilang nganter ke sana kemari sambil jilbaban, sambil wiridan. Padahal anaknya pakai rok mini kan. Gimana rasanya kalau kayak gitu? Itu masih sering terjadi loh Mas sampai saat sekarang. Ya, jadi sebenarnya konsekuensinya kepada hati Mas Guntur, tetap hatinya. Tadi kembali lagi pada contohnya tadi Mas Guntur ya. Kadang kita mengapa harus ibadah begitu? Ibadah sebenarnya sih kalau dalam artian yang sungguhnya apapun yang kita lakukan itu ibadah. Namun kadang ada ritualis yang sifatnya seremoni dulu. Itu penting juga. Di situ ada banyak variabel yang mungkin tidak bisa dilogika, yang mestinya manusia hanya nurut saja begitu, karena nurut itu biasa Mas Guntur. Namun kalau kita pikir sebenarnya logis Mas Guntur ya, logis. Contohnya saat kita punya semangat yang tinggi, menggebu-gebu dan takutnya tadi tidak tepat, kita harus mengerem ya, harus ada yang wajib dulu. Artinya mengontrol emosi kita ya, mengontrol hati yang sesak begitu ya, yang jenuh dan sebagainya, penat lah, dan yang penat dan sebagainya, untuk kita dipaksakan untuk mengalihkan ya, berkonsentrasi, berpasrah kepada yang Maha Kuasa. Jadi banyak manfaat di situ ya, yang tentunya sulit untuk kita logika. Namun kalau kita coba menurut dengan tata cara yang tepat, dan tentu jawabannya adalah
ya, menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan kita akan mengetahui hasilnya. Dan setelahnya yang penting sekali justru tadi Mas Guntur, rasa baik, rasa suci itu yang menjadi godaan ya begitu. Jadi godaannya orang-orang yang punya ibadah yang kuat seringkali adalah merasa menjadi Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya kembali kepada diri kita yang apa namanya, tidak tenang hati sebenarnya. Tadi mencoba membenarkan orang lain dengan cara-cara yang emosi begitu ya, kembali seperti bumerang kembali kepada diri kita sendiri, rasanya marah dan sebagainya. Kok wong ki kok ngene ya, Guntur ki kok ngene sih, ini salah Guntur ngene ya, dengan berbagai macam dalil misalkan seperti itu. Iya. Kalau kita tidak mengolah hati kita, terutama diri kita, masih banyak apa namanya, banyak racunnya, banyak rapuhnya. Ya gimana? Akhir rapuh dong kita. Ya, kita masih rapuh tapi mencoba untuk mengajak orang kepada kebaikan sulit. Seperti tadi Mas Guntur ya, korupsi yang terutama adalah mulai dari diri kita sendiri. Saya pikir begitu Mas Guntur ya. Mulai dari diri kita yang mencoba senantiasa berjuang ya, menguatkan pondasi kita, melangkah pelan, dipelajari secara baik, yang barokah yang bagaimana, dan kita tekuni dengan sabar. Insya Allah Mas Guntur ya, disitulah awal kesuksesan kita. Begitu Mas Guntur ya. Semangat ini kita ya. Iya Mas. Betul. Jadi apa namanya? Iya Mas. Dicatat pokoknya pondasi itu tadi, jenengan bilang tadi pondasi yang awal utama itu kan pondasi. Pondasi insya Allah kalau betul-betul kuat, istilahnya orang Jawa bilang bakoh ya Mas. Jadi semuanya tinggal mengikuti. Tapi kalau pondasi itu dari awal memang udah speknya udah rapuh ya gawat sekali itu memang. Gitu Mas Akli. Ya semoga pengalaman kita, banyak pengalaman yang memang barangkali ya bisa menguatkan kita. Semoga ini tidak menjadikan kesombongan, karena memang pada kenyataannya kita secara fisik begitu dihadapkan pada suatu yang kurang, dan akhirnya begitu yang awalnya mungkin menangis ya, melangkah saja berat begitu Mas Guntur ya, dan akhirnya lebih ringan dan akhirnya prasangka kita menjadi semakin baik. Semoga ini menambahkan keimanan kita, membawa kita lebih sabar, menguatkan syukur kita begitu Mas Guntur. Itu yang terpenting. Sudah siap ke sana Mas Guntur ya? Sudah siap ke sana ya? Iya. Mas Guntur, kalau diperbolehkan begitu, ini sampai bersin ini, saya nggak pilek nggak apa ini. Iya Mas. Jadi kalau dengan sudah siap ke sana, saya pikir memang tidak ada alasannya lah, ya tidak ada alasannya Mas Guntur untuk berani sombong lagi. Misalkan kalau dulu katakan aku ingin banyak inginnya dan sebagainya, atau mungkin Mas Guntur sudah menyadari aku ini mungkin aku malah jadi wong sing dihukum dengan mimpi keinginannya sendiri begitu. Iya. Suatu pernyataan yang luar biasa yang akhirnya saya secara indrawi, secara bahkan dari hati saya merasakan ada kejujuran di sana, ya, adanya kekuatan ya untuk menguatkan syukur. Bahkan saat ketemu saya merasakan energi yang luar biasa, senyuman yang begitu lega, begitu tidak dibuat-buat, tertawa yang begitu renyah, begitu. Saya dengarkan Mas Guntur. Jadi
mohon maaf kalau saya menyentuh sesuatu yang memang barangkali mengganggu Mas Guntur, kalau saya diizinkan begitu. Ya, Artinya ada suatu goib yang memang mestinya harus bersih dari pikiran, ya, dari pikiran. Kita bisa melihatnya dalam kacamata khusus, barangkali itu adalah makhluk, bahkan mungkin jin di situ yang ya, mengganggu, ya, yang mungkin barangkali tujuannya tidak mengganggu tapi mencoba mengarahkan Mas Guntur. Namun manusia itu kan manusiawi, ada keinginan, ada ya, ego, ada hal yang tentunya berharap banyak kemudahan di dalam hidup ini, Mas Guntur, ya. ya, Mas. Berbeda dengan pandangan makhluk seperti itu yang mencoba mengarahkan pada sesuatu yang harus begini, Tuhani dan Tuhani. Sedangkan manusia itu physically berbeda dengan mereka. Physically yang Ya, butuh basically. makan, butuh secara fisik memenuhi segala macam kebutuhan, begitu Mas. Ya, Semoga kita bisa Physically, menggantikan apa yang telah merasuki Mas Guntur itu dengan yang lain, yaitu keimanan, ya, berjanji untuk menguatkan syukur kita, begitu. iya, Mas. Mana Mas Guntur, boleh nggak saya rancang ini? Mungkin bisa membantu Mas Guntur, barangkali bisa lebih melegakan Mas Guntur, barangkali bisa semoga begitu ya, bisa lebih menyehatkan, ya. Syukur-syukur atas kehendak Allah, ada mukjizat, Mas Guntur bisa sehat kembali, begitu. Amin, amin, amin. Saya Mas, dipandu caranya. Ya Mas Guntur, ya. Ya, awal yang pertama adalah tenang, kita pasrah. Tadi saya bilang suatu energi yang luar biasa itu kita tangkap dengan suatu ketenangan, menerima, ya. Ya, Menerima itu harus tenang, mau, begitu ya, karena memang keberkahan itu ya suatu sinyal-sinyal yang harus diterima dengan modulasinya adalah penerimaannya adalah ya tadi sifat menerima. Namanya penerima kan itu menerima, Mas Guntur, mau, ya, menurut, ya. Semoga Mas Guntur menurut dengan maaf ya, artinya kebetulan saya yang memandu, ya, sebagai teman, ya, saya tidak ada etikat yang tidak baik, hanya ingin teman saya jauh-jauh lagi lebih damai. Oke, Mas Guntur, ya. Iya, Mas. Oke, untuk lebih tenangnya coba kita, maaf Mas Guntur, tutup mata Mas Guntur. Ya. Pejamkan matanya Mas Guntur, pejamkan matanya. Oke, Mas. Matanya. Oke. Tarik nafas dalam-dalam Mas Guntur, melalui mulut Mas Guntur, melalui mulut tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan melalui perut lagi. Ya. Besarkan perutnya Mas Guntur, tarik nafas lagi dengan irama yang sama, tenang. Awalnya berat, ya, dicoba lagi sampai merasa tenang. Tegakkan badan Mas Guntur. Oke, masuki rasa yang lebih tenang, ketenangan lebih dalam lagi Mas Guntur, tenang yang lebih dalam, tenang yang lebih dalam. Oke, saya mencoba untuk melihat kesadaran Mas Guntur apakah sudah pada titik yang tepat. Oke. Oke. Oke, saya kira kita sudah saling bisa berkomunikasi.
Bayangkan suasana yang damai, Mas Guntur. Bayangkan suasana yang indah. Bentar, Mas. Suasana yang nyaman. Iya, Mas, nyaman, Mas. Bayangkan saja, Mas Guntur. Bayangkan dan bayangkan. Bayangkan dan bayangkan saja. Bayangkan dan bayangkan suasana damai itu. Tetap kuatkan syukurnya, Mas Guntur. Tetap kuatkan syukurnya, Mas Guntur. Tetap kuatkan syukur. Bayangkan suasana yang damai seperti di pegunungan. Kita melihat pepohonan yang indah. Kita melihat sungai-sungai mengalir dengan begitu nyamannya di hati. Suara gemercik air yang begitu nyaman. Begitu nyaman dan begitu nyaman. Bayangkan saja itu. Bayangkan itu, tidak usah mendengar kata-kata saya untuk berikutnya. Tidak usah mendengarkan kata-kata saya berikutnya. Hai engkau, kau bertujuan baik merasuk pada saraf-saraf di luar kesadaran. Mas Guntur, kau bertujuan baik, aku tahu itu, aku tahu. Dia sudah mengalami hal yang luar biasa. Dia sudah kuat. Dia sudah dipenuhi dengan keimanan. Pergilah kau. Pergi. Pergi. Dekatkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa. Kembalilah. Kembali. Kembali. Tetap kuatkan syukurnya, Mas Guntur. Tetap dikuatkan syukurnya. Kuatkan syukurnya. Kuatkan syukurnya. Kuatkan. Tetap kuatkan syukur, Mas Guntur. Tenangkan hati, tenangkan. Rasakan suasana yang indah, damai. Kembali dengarkan kata-kata saya, Mas Guntur. Kembali dengarkan kata-kata saya. Kuatkan syukur. Bayangkan suasana yang indah. Tadi di pegunungan yang penuh dengan pepohonan, pemandangan sawah yang indah, sungai yang mengalir begitu indah. Rasakan itu. Bayangkan itu, rasakan itu. Oke. Saya mencoba menyadarkan Mas Guntur nanti dalam hitungan ketiga, begitu Mas Guntur, bila Anda mendengarkan angka 3 nanti Anda akan semakin kuat, semakin sehat, ya, tidak ada apa-apa lagi Mas Guntur. Tidak ada sesuatu yang meresahkan, tidak ada sesuatu yang berat lagi, damai, ya. Kuatkan syukur Mas Guntur, kuatkan rasa ikhlasnya, semangat, menikmati hidup, ya. Kembalikan semuanya kepada Gusti. Yang lalu biarlah berlalu, karena itu adalah pelajaran yang terbaik, ya, untuk menyongsong masa depan yang begitu luar biasa, begitu jauh, ya, sisi akhirat yang begitu indah, yang begitu damai saat kita membawakan perasaan Mas Guntur saat ini dengan cara syukur yang terus menerus, ya. Oke, semakin bersemangat dalam hitungan 3, semakin bersemangat, sadar Mas Guntur. 1, 2, 3. Oke, boleh buka matanya Mas Guntur.
Ya, saya pikir sudah cukup berhasil Mas Guntur. Banyak untuk menguatkan syukur untuk beberapa hari ini hening Mas Guntur ya. Khususnya Ya, untuk ya paling tidak seminggu ini ya, 7 hari ya, mencoba untuk hening, kuatkan syukur, damaikan hati. amin, amin. Ya, Mas. Nah, Mas Guntur dengan cara duduk sebisanya, kemudian kalau bisa melipat lidahnya ke belakang, ya, yang bisa menimbulkan enzim-enzim yang bisa menguatkan tubuh kita, membuat diri kita lebih tenang dengan melipatkan lidah kita ke belakang, ke telak-telak, ke apa namanya tulang yang menonjol itu ya Mas Guntur ya. Bisa dirasakan nggak Mas Guntur? Ya, Mas. Pejamkan, Ya. nafas gitu aja ya. Nanti akan keluar dari mulut kita udah begitu ditelan aja Mas Guntur ya, ditelan. Iya. Dari melakukan itu artinya apa? Kita mencoba untuk menguatkan syukur kita, jangan biarkan energi itu kembali ya. Karena memang dia sudah pergi Mas Guntur. Sudah pergi. Iya. Terima kasih, Mas. Lebih segar Mas Guntur Iya, ya. rasanya ya lebih enak ya. Beda kan? Ya, lebih terang, lebih enak semua. Ya ini semoga Mas Guntur ini lebih pandai dari saya untuk menjalaninya ya dengan banyak apa namanya menyempatkan waktunya untuk beribadah, sholat dengan berserah diri. Seperti ini di ruangan ber-AC Mas, padahal ini ruangan tidak ada AC-nya. Iya, dingin ya. Oke, tadi memang biasanya begitu Mas, energinya begitu dingin ya. Dingin. Katanya terbuat dari api tapi dingin gitu ya. Kadang orang logikanya ke sana ya. Justru kita tidak tahu bagaimana suatu itu terbuat dan akhirnya menjadi dingin. Seperti manusia juga tanah tetapi jabung ya orang mampu tanah begitu ya. Kadang mampu kecil, kadang mampu tinggi kan ini seperti itu. Jadi memang energinya rasa sangat dingin ya. Ini suatu proses yang bagus. Artinya memang yang ada di dalam tubuh Mas Guntur sudah berpindah kepada suatu di luar Mas Guntur. Insya Allah akan menjadi lebih baik. Ya, Mas. Amin, amin. Amin. Ada yang mau tanyakan lagi Mas Guntur? Atau bagaimana bercerita mengenai perasaannya? Bercerita mengenai apa yang Mas Guntur rasakan setelah ini? Tadi memang hening Mas ya, saat apa namanya saya konsentrasi penuh tadi rasanya hening. Setelah jenengan menyuruh saya buka mata itu memang seperti kayak masuk ruangan ber-AC. Jadi kalau saya masih ingat rasanya kalau dulu bisa dari luar masuk mall gitu kan rasanya gitu Mas. Kan dari luar agak panas-panas ya, suhu alam biasa, masuk mall kan jadi dingin. Nah, seperti itulah rasanya. Memang ada ada sesuatu yang saya sendiri tidak tahu menyebutkannya apa itu istilahnya, tapi ada rasa yang berbeda sebelum saya istilahnya dengan terapi tadi ya. Ya terapi apa jenenge mau. Ya semoga memberikan kebaikan, tapi saya yakin apapun itu Mas Guntur memang sudah sangat kuat secara pribadi karena memang pengalaman dan mencoba untuk selalu puas, selalu menikmati tadi hidup ini ya. Ya karena Mas Guntur sendiri punya kekuatan itu ya, bahkan ada gangguan masuk di dalamnya pun tegar ya. Saya hanya sekedar untuk lebih melegakan saja Mas Guntur ya, melegakan. Yang penting dari diri kita ini selalu tadi Mas Guntur yakin itu tempatkan kesabaran ya Mas Guntur ya. Saya banyak belajar dari Mas Guntur justru ini ya berkaitan dengan kesabaran. Itu yang terpenting, yang terutama Mas Guntur, kesabaran dan akhirnya bahwa kita kepada kesadaran yang tepat. Tadi kesadaran yang tepat itu semangat yang seperti apa, menggebu-gebu seperti apa yang tepat. Apakah dengan menggebu yang menggila begitu emosi apakah benar ya dia. Semangat tinggi menggebu sehingga merupakan strategi yang tepat dan sebagainya, dan akhirnya setelah ada masalah langsung gitu. Seperti dijatuhkan
dinaikkan tinggi kemudian dijatuhkan, ya. Dan Ya, yang betul. penting lagi Mas Guntur ya tadi perasaan yang lebih lagi yang memang harus kita miliki Mas Guntur, yaitu rasa baik sendiri, rasa suci sendiri yang sebenarnya itu akhirnya mengganggu pada diri kita, ya. Berusaha sebaiknya sajalah kita sebagai manusia berkarya, punya prestasi gitu aja Mas Guntur, ya, tanpa ingin Ya. membuat sesuatu yang tampak baik. Biasanya muncul dari perkataan, dari statement, dari ujaran begitu ya. Saya kemarin sempat Iya. baca status ya, saya kagum Mas Guntur nih dengan artis yang namanya Ahmad Dhani karena karya-karyanya luar biasa ya. Dia sempat berkata saya pengen jadi filosofer gitu ya. Saya pikir itu hal yang biasa saja, nggak penting begitu ya. Bahkan dengan karyanya konsisten berkarya dengan kata-kata yang begitu bijak ya, tanpa punya harapan seperti itu, orang akan menganggapnya luar biasa. Tetap konsisten dengan karya-karyanya. Kita orang lain akan melihatnya wah hebat gitu. Tapi kadang keinginan itu ya yang mungkin mengganggu ya. Keinginan. Bisa ke sana Mas. Ya, punya lebih ke sana lah, berkarya bagus, luar biasa, dan karyanya luar biasa. Dia pengen jadi filsuf ya, bagi saya biasa saja, namun karya-karyanya, wah itu luar biasa. Betul Mas Guntur ya, sepakat ya. Jadi kita kadang harus memandang sesuatu pada orang lain ya, paling gampang kita contohkan kan orang yang terkenal aja begitu. Oke, saya kira cukup ya Mas Guntur ya. Cukup ya, ya, sama-sama Mas Guntur. Saya kira kita akhiri dulu, kita sambung untuk di lain waktu pada tema-tema yang pastinya lebih menarik. Saya kira begitu Mas Guntur ya. Oke, terima kasih kepada pemirsa Sabar GB yang setia untuk menonton acara ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan dan sesuatu yang tidak mengenakan di hati. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyakiti ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guntur. Dapat.